Oke, Yang sebentar sesuai ya. Pak Bob. Nabi Muhammad itu utusan. Zuma Yesus mana? itu Sudah sabar, nanti disanggah, Bang Naja, Yesus. nanti disanggah. Halo. Bang Naja, Yesus nanti dan disanggah. Temanya, Nanti disanggah, sabar, iya. Zumanya Muhammad kemana, Zuma? nikah. Temanya, Nikah oke, mana? Kabur. temanya itu tentukan. Kabur, dulu. Bang. Namanya siapa? Kabur, pantas. Begini. Bahwa Yesus menikah kan gitu. Jadi bawa dalilnya Yesus menikahnya itu seperti apa? Siapa yang tadi Justus Anda bilang ya? Oke. Ya, silakan untuk tiga menit untuk Anda memaparkan tentang Yesus menikah. 3 menit ya. Ya, silakan. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, mengapa saya meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah orang yang menikah? Pertama, di sini saya dudukkan dulu bahwa saya sedang menyamakan antara Yesus dengan Isa, ya. Jadi nanti boleh dibantah, tidak apa-apa. Di waktu Anda bantah saja. Nah, saya sedang menyamakan Yesus dan Nabi Isa. Nah, di dalam literasi Islam, bahwa Nabi Isa di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan bahwa Nabi Isa nantinya ketika turun yang kedua kali, dia akan menikah. Dia akan menikah dan akan memiliki anak. Ini di dalam literasi Islam. Nah, sedangkan karena saya dalam keadaan sedang menyamakan antara Yesus dan Isa, maka jelas saya mengatakan Yesus ini menikah. Buktinya, salah satu buktinya di dalam Bible Perjanjian Baru, ketika disebutkan nama Justus dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, Justus ini saya cari, nama ayahnya yang pertama tidak ketemu. Siapa ayahnya? Sehingga ada klaim kemudian bahwa Justus ini adalah anak dari Yesus. Dan kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus dan Maria Magdalena, di sana seolah-olah memang Tuhan sedang mencintai seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini memegang minyak, meminyainya, kemudian gandengan dengan dia. Nah, masa Tuhan seperti ini, kata saya? Berarti ini benar-benar istrinya. Dan narasi itu ternyata dikuatkan oleh fakta-fakta, data-data yang kemudian mengatakan bahwa Yesus ini memang punya anak Justus. Begitu. Kalau memang Anda ini tidak percaya kepada data yang saya bawa di dalam Bible Anda bahwa siapa nama ayah Justus, ya monggo datangkan data itu kepada saya, karena di dalam Islam, ya di dalam Islam Nabi Isa itu memang memiliki zuriyah. Zuriyah itu berarti keturunan, anak. Dan itu akan terjadi nanti ketika datang kedua kalinya. Pada poinnya, para ulama di dalam Islam menyebutkan bahwa memang Nabi Isa ini menikah. Nah, sedangkan dalam keadaan ini pula, maka Yesus dan Maria Magdalena yang tertulis dalam beberapa ayat di Bible sudah menunjukkan kalau mereka ini padahal bukan mahram ya. Mereka dalam keadaan bukan mahram, kemudian bersentuhan. Apakah ada ajaran seperti itu? Sedangkan dalam koridor rabi, ya, karena Yesus ini juga diasumsikan sebagai rabi, bahkan rajanya para rabi. Nah, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah dengan dia, tidak boleh. Oke, waktunya Seperti habis, itu. bro. Oke, ini kita berikan waktu buat Pak Bom ya. Dia mengikuti tentang ayat Alkitab tadi itu ya, tentang apa namanya, Maria Magdalena. Oke, silakan Pak Bom, kita kasih waktu 3 menit juga. Baik. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung untuk semua anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Pak Bom langsung saja dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti Anda ini. Anda mengatakan Yesus menikah, sedangkan firman Tuhan dalam Alkitab, Anda jangan persepsi Al-Quran, Anda bawa ke di dalam Alkitab, minta maaf. Ya. Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Anda tidak menunjukkan saksi siapa.
Anda tidak bisa menunjukkan, Anda bilang di Al-Quran, Isa akan datang setelah nanti hari kiamat datang. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu 2000 tahun lalu. Yesus ada 2000 tahun lalu. Anda berpikir cerdas, bro. Berarti Anda punya otak sakit jiwa. Minta maaf ya. Bagaimana mungkin Anda punya Al-Quran mengatakan, Anda bilang, nanti pada waktu kedatangan Isa Al-Masih datang menikah. Sekarang Anda sebut 2000 tahun lalu. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan Anda tidak menjelaskan. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus siapa bapaknya, mamanya, Anda tidak tahu. Sekarang Anda bilang Yesus mamanya Maria Magdalena. Anda cuma framing. Saya tanya sama Anda ya, saya akan tunjuk dalil Anda. Apakah Nabi Muhammad ya sesuai dengan hadis ya? Nih, coba Anda jelaskan ya. Apakah di dalam hadis ini coba ya? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dalam hadis Muslim, Anda jelaskan sama saya. Yang saya mau tanya itu begini, bro, ya. Yang saya tanyakan ini, hadis Muslim nomor 2640. Di sini apakah Pak Ustadz tidak pergi menyusui tetangga? Istri Anda tidak menyusui? Di sini Anda harus menyusui. Ini ajaran Nabi Anda, menyusui istri tetangga, orang dewasa. Coba Anda jelaskan ini hadis Bukhari, ini Soki. Hadis Muslim nomor 260. Ini ajaran siapa? Yesus tidak pernah mengajar untuk kita punya istri menyusui tetangga. Wah, Anda tolong jelaskan ya. Nah, dan kemudian ya, Anda kalau mengatakan Yesus menikah, ya, saya sudah punya pertanyaan. Maria Magdalena itu, arti dari Maria Magdalena itu apa? Saya punya pertanyaan saja. Arti dari Maria Magdalena itu apa? Magda artinya apa? Lena artinya apa? Terus Maria Magdalena itu dari mana? Di dalam Alkitab itu Maria Magdalena ada. Dia dari mana? Arti Magda apa? Lena apa? Anda kan tidak mempelajari Alkitab. Kalau Anda mempelajari, Anda harus tanya sama kami, hamba Tuhan. Kami ahlinya. Jangan kau framing bahwa Yesus kawin, Maria kawin. Karena Yesus dalam Lukas 7, Yesus di kakinya diminyaki. Anda jangan begitu, bro. Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia Bro Naja, silakan lanjut ya. 3 menit. Oke. 3 menit. Anda kemudian nanti menjawab juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bombo ya. Makanya sesingkat mungkin ya gitu. Oke ya, 3 menit ya. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sini akan saya ladenin. Ternyata cuma bisa dardor seperti itu saja dan baca hadis saja nggak bisa. Cuma sekedar terjemahan barusan. Lalu saya akan bawakan ya. Saya akan bawakan di dalam Lukas 7. Saya jawab dulu tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa apa artinya Maria Magdalena? Maksudnya adalah Maria yang berasal dari Magdala. Begitu. Itu Maria itu berasal dari Magdala. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 7 nomor 37 sampai 38 dibuka. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 saudara. Di sana tertulis, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tidak sampai di situ saudara. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya, nyanya pakai huruf besar saudara. Membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya saudara. Apakah ini perselingkuhan atau pacaran? Saya tidak tahu, silahkan dijawab sendiri. Kemudian ia mencium kaki Yesus. Maria Magdalena mencium kaki Yesus yang notabene-nya bukan mahram saudara dan meminyakinya. Apakah meminyaki ini untuk hubungan setubuh atau untuk hanya menggunakan minyak wangi? Itu jawaban ada di tangan Anda. Tetapi Lukas 7 nomor 37 sampai 38 menunjukkan bahwa Maria Magdalena melakukan hal bermesraan dengan Tuhan Anda, maka menunjukkan Tuhan Anda itu lebih parah daripada menikah. Bahkan ini melakukan hal-hal yang bukan mahram. Ini berzina, kalau di dalam Islam ini berzina namanya. Masa Tuhan berzina? Kenapa? Karena kalau orang yang bukan mahram menyentuh
laki-laki, wanita ajnabiyah menyentuh, itu namanya perzinahan, tapi tidak sampai mendapatkan had. Begitu. Nah, dan ternyata di dalam kitab Anda ada yang bernama Yesus yang tidak diketahui siapa ayahnya, tetapi tertulis dari Yesus yang bernama Justus. Sedangkan hadis yang Anda bawa riwayat dari waktu Imam habis. Muslim. Waktu habis, saya mau waktu jawab habis. hadisnya ini. Ini tadi makanya saya bilang jangan terlalu bernarasi, tadi juga terlalu banyak bernarasi tentang Pak Bom Setelah masalahnya. inilah saya jawab hadisnya setelah ini ya. Iya, maksud aku itu Pak Bom bisa enggak kita kasih waktu 2 menit sama dia untuk menjawab pertanyaan Pak Bom? Silakan, Silakan. Nanti Pak Bom juga 5 menit juga. Bagaimana? Silakan, Jadi 3 menit untuk menjawab, 2 menit 3 menit untuk menyanggah, dan 2 menit nanti untuk bertanya, begitu. Boleh ya? Ya, ditambahkan waktu 2 menit lagi, Bro Naja, untuk Anda menjawab pertanyaan Pak Bom, karena Anda tidak menjawab pertanyaan Pak Bom. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Muslim riwayat nomor 2640, itu adalah pertanyaan yang sudah sejak dulu ditanyakan oleh orang Kristen, padahal banyak jawabannya, tapi sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti menanyakan hadis tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ardi'ihi yadhhab ma fi wajhi Abi Hudzaifah." Ardi'ihi adalah susuilah. Menyusui di sini maka terikat dengan hukuman antara mahram dengan yang bukan mahram. Maka ketika Rasulullah mengatakan susuilah dia, maka sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, susuilah dia maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Jadi ketika Abu Hudzaifah yang notabene-nya menjadi suami dari Sahlah, lalu dia itu cemburu kepada anak angkatnya yang bernama Salim, maka caranya agar Salim menjadi sah sebagai anak, maka Sahlah harus menyusui Salim, karena di dalam Islam ada kaitan hukum mahram, tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maka lafal ardi'i itu lafzul am, lafaz yang umum. Maksudnya Rasulullah tidak harus langsung nyentuh kepada kulit, tapi bisa ditaruh di wadah, diminum susunya agar menjadi mahram. Karena hukum menyentuh yang bukan mahram seperti yang dilakukan Magdalena dengan Yesus, itu hukumnya zina, saudara, dan itu hukumnya haram. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau membaca Arabnya saja tidak bisa, jangan bawa-bawa hadis. Begitu, saudara. Sekian. Oke. Silakan buat Pak Bom 5 menit juga dikasih waktunya ya. 3 menit untuk kita lawan manusia begini, koplak santai aja. Ya udah. Jadi disinilah ilmu Anda bagi saya terlalu minta maaf ya. Oke, timer ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena, Anda bilang dari Magdal. Sekarang saya mau tanya, Anda tolong jawab. Magdal atau Migdal artinya apa? Ya, Magdalena itu, Magdal itu artinya apa? Ya, dari asalnya. Terus asalnya tempatnya itu namanya apa? Itu kalau Anda mau tahu namanya, kalau di Kristen pernikahan harus kita tanya orang tuanya, nama apanya, ya. Terus Anda mengatakan Justus, dasar apa Anda katakan Justus? Sedangkan Yesus dan Maria Magdalena, ya, itu dengan Justus jaraknya tidak jauh. Bagaimana mungkin, ya, tidak ada di situ satu hari Yesus menikah dengan itu, tidak ada. Sedangkan hari itu langsung Yesus besoknya ditangkap. Bagaimana berharian berhubungan? Anda ini memang pikiran tuh keras. Gak boleh begitu, bro. Anda tunjukkan pakai data ini loh, menikah begini loh, ini loh. Gak tunjukkan datanya, data cuma memframing. Sedangkan Anda membawa dalam ayat Al-Quran bahwa nanti Isa menikah setelah hari kiamat, nanti Isa datang. Ini 2000 tahun lalu, Anda belum jawab itu loh pertanyaan saya sedang di kitab Anda. Nah sekarang Anda tolong jelaskan sama saya, ya. Anda tolong jelaskan sama saya ini. Yang pertama tadi, apa arti Migdal itu ya? Apa artinya? Yang kedua ini, coba Anda tolong catat ya. Yang pertanyaan saya di sini. Hadis Muslim nomor 2634. Ini sahih, ya. Ya. Pertanyaan saya baca dulu. Perhatikan baik-baik.
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, saya membaca di mana bla 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 bla. Dahulu dalam Al-Qur'an, ini pertanyaan saya. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram. Anda bilang tadi pernikahan masalah mahram ya. Sekarang saya mau tanya, menjadi mahram ialah, ini pertanyaan saya ulang. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah SAW wafat. Dan nih buka mata lebar-lebar, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Pertanyaan saya satu, di mana ayat Al-Quran mengenai persusuan ini? Anda tunjukkan. Jangan Anda memfitnah orang Kristen Yesus menikah. Tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Sekarang saya mau tanya, ini letter-let, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran? Silakan. Ya, saya tidak banyak. Silakan Anda menjawab. Saya nggak perlu lagi. Cukup, bro. Ya, masih ada waktu Pak Bombom, masih ada waktu ini. Oke, aku narasi saja. Ubal-balik sekarang kau. Oke, silakan. Masih ada waktu. Masih berapa menit? Sekitar 2 menit lagi ya. Nah, pertanyaan saya, di mana perkataan Nabi menyusui itu pakai gelas atau sendok atau apapun persusuan? Di mana ayat Al-Quran itu tertulis? Pertanyaan saya, Anda kan menjawab lagi Yesus menikah. Anda tunjukkan di Alkitab. Saya kira tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Anda cuma framing saja. Sekarang pertanyaan saya, sesuai hadis Anda yang sahih, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran itu? Saya mau tanya. Kan Al-Quran kita, kami menjaga, kami meneliti. Surat Hud 11 ayat 1. Al-Quran menjelaskan secara terperinci ya dalam Al-Quran. Terus kami menjaga firman, pertama menjaga. Sekarang di mana tuh ayat persusuan? Pertanyaan saya itu saya. Silakan, bro. Saya tidak fitnah ya. Masih ada waktu. Nggak apa-apa, biar aja lewat aja. Nggak ada yang perlu saya menjelaskan tentang kitab. Oke. Berarti kita kasih ke dia ya. Ya, kasih ke dia aja. Oke, silakan Bro Naja. Ini pertanyaan saya, arti Magdalena itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Silakan Anda. Iya, aman. Ya, silakan. Tarik nafas Pak Ustadz, tarik nafas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mungkin dari dulu sudah salah kaprah ya. Saya kira Bom itu orangnya wow, hafal Alkitab begini begitu. Ternyata cuma begini saja rupanya. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 tidak dijawab. Itu sebenarnya arah ketika Maria Magdalena sampai mencium kaki Yesus, meminyak wangi. Sebagai apa dia? Sebagai muridkah? Sebagai budaknya kah? Sebagai istrinya kah? Atau sebagai permaisurinya kah? Datanya mana Pak Bom? Sampai nuntut data kepada saya. Padahal Pak Bom dari tadi tidak memakai data satupun. Ditulis itu saudara ya. Ketika Lukas 7:37 sampai 38 saya mengatakan Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, bahkan mencium Yesus yang notabene-nya Yesus Tuhan, kok ciuman sama cewek perempuan, kok ciuman sama wanita yang bukan mahram. Maka saya sudah sopan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah menikah. Kalau saya berkata kasar, ayat ini menunjukkan Yesus berzina Pak Bom. Karena tidak dijelaskan akad nikahnya di dalam Bible, kok malah ciuman sama perempuan yang bukan mahram. Berarti Tuhan berzina kalau mau bilang kasar Pak Bom. Saya sudah sopan dengan mengatakan Yesus itu menikah menggunakan ayat ini. Dan Pak Bom tidak menjawab loh. Coba Pak Bom kasih data kepada saya. Lukas 7:37 nomor 38 bahwa saat itu Maria Magdalena sedang menjadi budak atau sedang menjadi permaisuri atau sedang menjadi istri atau sedang menjadi anak perempuan Yesus. Jelaskan mana datanya. Kalau cuma bisa seperti itu ya, anak SD juga bisa Pak Bom. Tidak usah sekelas Anda Pak Bom. Bahkan di dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bom, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak saudara,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini di dalam Kejadian 1 nomor 28. Apakah Yesus cuma bisa omong doang? Apakah Yesus cuma bisa nyuruh doang, tapi dia tidak mau melakukan, tapi gak berani bisa untuk mempraktekkan peranak cucuan ini? Padahal ini adalah hukum yang tetap dari Tuhan. Beranak cuculah. Maka ketika Yesus menyuruh orang yang menjadi manusia, semua manusia harus beranak cucu, maka Yesus yang notabene-nya manusia wajib beranak cucu sesuai aturannya dalam Kejadian 1 nomor 28, Pak Bom. Begitu. Kemudian migdal apa artinya? Loh, migdal kan menara artinya, Pak Bom. Contoh, migdal eder, menara untuk mengawasi kawanan domba. Migdal eder itu keimanan Anda. Itu artinya menara itu. Begitu. Lalu mengenai ayat tentang persusuan. Lah ini lucunya. Pak Bom ini baca Arabnya aja gak bisa, guys. Mau nerjemah menggunakan Arabnya gak bisa. Hanya berpatokan sesuatu yang ada di dalam terjemahan. Di data yang Pak Bom bawa, sudah dibacakan barusan bahwa 10 persusuan, 5 persusuan itu sudah dinusah. Kalau sudah dinusah berarti sudah tidak ada, Pak Bom. Anda sendiri membaca barusan bahwa 10 persusuan itu sudah dinusah. Ada ayat nasikh, ada ayat mansuh. Itu tertulis di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Begitu saja gak bisa, Pak Bom. Masa bertahun-tahun debat gak tahu nasikh mansuh, Pak Bom? Seperti itu loh. Sekian dari saya. Oke, silakan Pak Bom. Kau harus mengerti ya. Kau harus mengerti Yesus itu siapa. Yesus itu mempunyai 3 jabatan ya. Namanya Yesus Kristus, Mesias. Itu dia mempunyai jabatan raja, imam, ya, imam dan nabi. Itu kekoplakan kalian ya. Yesus itu imam. Seperti di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-30 dan 31. Kau perhatikan. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Jadi budaya orang Yahudi, dan Yesus itu adalah imam. Ibrani 4 ayat 14 ya. Saya pikir di dalam Lukas 7 yang kau pertanyakan ya, di dalam Lukas 7 ya, saya kira Anda hanya ngarang-ngarang aja, bro. Minta maaf ya. Itu Yesus sudah kau mengatakan dalam Lukas 7 ayat 35, 37 sampai selanjutnya. Itu Maria Magdalena diminyaki. Yesus itu imam. Dia lahir saja orang Majus datang membawa ya emas, kemenyan dan mur. Yesus itu adalah imam. Jelas dia punya hak. Ya Anda bilang kawin, aduh ini Anda diparah ya. Dan yang kedua, Maria Magdalena itu dalam Lukas, saya kasih tunjuk ya. Saya jawab dulu ya. Tinggal berapa menit, tolong ingatkan sama saya. Ya masih banyak. Karena pakai data jadi. Kalau lagi masih cari kita berhentikan, kita berhentikan. Kalau lagi cari kita berhentikan. Enggak usah cari, saya cepat saja. Saya kuasai Oke, silakan. Ini perhatikan di sini. Perempuan yang melayani Yesus. Kau lihat ini, Koplang, kau lihat ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan ke kota-kota dari desa-desa memberitakan Injil Kerajaan Allah ke 12 murid-muridnya bersama-sama. Lu perhatikan ayat ketiga ini ya, nih. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria. Ini Maria Magdalena nih, yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Tidak sembarang Maria Magdalena. Dalam zaman orang Yahudi, kalau perempuan yang menikah sembarang nggak bisa berteman dengan ini. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Maria Magdalena jelas orang yang berduit, bukan orang yang menyusui ya. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Di mana Yesus pergi, di situ murid-muridnya ada, mereka menyediakan makanan ya. Ini sudah datanya. Bukan Maria Magdalena sebagai istrinya, dia melayani Yesus dengan rombongan ini. Dor buat kau. Kau belum jelaskan Magdalena artinya apa. Tadi kau bilang migdal, otakmu peang ya. Saya kasih tahu kau arti dari migdal ya. Migdal itu agung ya. Jadi Maria Magdalena berasal dari tempat yang agung. Pertanyaan saya sekarang, Anda belum jawab. Anda muter-muter. Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menikah.
Saya sudah tunjukkan tadi. Pertanyaan saya begini, bro. Pertanyaan saya ini. Ya, nih. Ini pertanyaan saya ini. Ini. Ayat persusuan dalam Al-Quran mana? Katanya Al-Quran dijaga. Bro, mana ayat Al-Quran persusuan? Saya tanya, Anda tunjukkan. Anda tunjukkan bahwa di mana ayat persusuan. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya cari-cari nggak ada. Dikemanakan itu? Katanya Allah menjaganya. Silakan, ya. Kemudian berapa takaran? Pakai gelas kah, susu kah, sendok kah? Ini kan ada nih, menjadi mahram nih. 10 kali lipat kemudian diganti dengan 5. Dengan apa? Gelas kah, ukurannya kah, sendok kah? Silakan ya. Anda jawab, Anda belum jawab. Ayat persusuan ini hadis semua, hadis Muslim 2640 nih. Ini juga sama. Nih. Anda sudah menyusui nggak? Ini menyusui nih. Susui ya. Orang berjenggot nih. Pertanyaan saya, apakah ada seorang perempuan pergi menyusui orang dewasa? Tolong tunjukkan. Ayat Al-Qurannya di mana ini? Silakan. Ini hadis sahih. Jangan Anda bilang saya baca-baca Al-Quran begini. Apa gunanya ada terjemahan begini? Apakah ini salah? Masa Anda suruh saya baca kalau suruh bahasa Ibrani, Yunani ya saya akan baca. Masa bahasa Al-Quran Anda suruh saya baca? Jangan Anda lari ke sini karena Anda tidak menjelaskan. Anda mengatakan bahwa saya harus bisa baca Al-Quran ya. Minta maaf ya. Jadi saya pikir Anda dari tadi tidak menjawab saya punya pertanyaan dan saya sudah menjawab. Lukas 7, Yesus adalah seorang imam, dia punya hak untuk mengurapi dan diminyaki, ya itu nggak apa-apa ya karena dia seorang imam, diurapi ya, minyak ya. Karena Yesus adalah imam. Jadi kalau Maria Magdalena ya wajar karena Yesus adalah imam, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan seorang suami. Jadi Anda tahu bahwa Yesus adalah imam ya. Jadi Anda jangan lari ke sana. Anda tidak menjelaskan secara detail di mana Yesus menikah. Anda cuma framing. Anda mengatakan ayat Al-Quran nanti Isa datang. Sedangkan ini 2000 tahun lalu. Jadi Anda jangan memframing. Pertanyaan saya Anda silakan jawab. Oke. Di mana ayat Al-Qurannya ya? Jangan kau lari. Ya.